Pertama, di bawah ini yang termasuk narkotika yang mudah digunakan untuk terapi dan atau pengembangan ilmu serta mempunyai potensi ringan, berarti narkotika golongan 3 ya. Berarti jawabannya adalah kodein. Oke, kodein masih golongan 3 ya. Oke. Petidin, morfin golongan 2 ya. Kokain dan heroin masuknya ke narkotika golongan 1 ya. Kemudian ya, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa. Nah, ini berarti pengertian dari narkotika, ya kan? Sesuai dengan berarti Undang-Undang Narkotika itu nomor 35 tahun 2009. Ya, oh ini yang lama ya, nggak ada. Ini yang lama masih Undang-Undang nomor 22 tahun 1997. Kalau yang nomor 5-nya itu buat psikotropika, masih berlaku ya. Ya, Undang-Undang tentang psikotropika adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1997. Oke, lanjut. Ada berapa golongan psikotropika berdasarkan Undang-Undang RI? Berarti ada 4 golongan ya psikotropika. Ya, sampai sekarang juga 4, tapi di golongan satunya sudah tidak ada lagi. Dipindahkan. Kemudian berikut ini yang termasuk dalam zat adiktif lainnya. Nah, kalau dia zepam berarti dia masuknya psikotropika golongan 4 ya. Kalau ganja berarti dia narkotika golongan 1. Ekstasi juga masuknya 1. Heroin narkotika 1 juga ya. Kemudian alkohol. Nah, ini alkohol dia zat adiktif lainnya. Kemudian zat yang termasuk golongan nafsa halusinogen. Nah, ini kan berdasarkan efeknya ya. Ya, kalau morfin dia masuknya opioid ya, depresan. Heroin juga masuk depresan ya. Kokain, kalau kokain dia stimulan, golongannya amfetamin, metamfetamin ya. Kalau kanabis, nah ini kanabis baru halusinogen. Kalau ekstasi dia juga stimulan. Kalau sabu itu berarti masuknya stimulan ya. Stimulan. Kalau sabu metamfetamin. Kalau putau baru dia depresan. Kalau putau kan ya opioid. Oke, habis. Kemudian ya soal baik. Ini soal yang pertama. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dikenal dengan istilah ya nafsa lah ya. Baik, kemudian zat atau bahan baku atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berhasil psikoaktif mempengaruhi pengaruh selektif pada zat saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, berarti disebut dengan mempengaruhi sistem saraf pusat ya, berarti psikotropika. Kemudian nah, pemakaian obat-obat atau zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan dan dosis yang benar tanpa hak dan melawan hukum dikenal dengan penyalahgunaan ya. Ya, penyalahgunaan narkoba. Oke. Kemudian lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara yang mempunyai tugas dan fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional
mengenai P4GN adalah BNN kayaknya ya. P4GN ada yang tahu nggak P4GN? Apa ya P4GN ya? Coba. Ya, ini BNN ya. Jadi dia yang bertanggung jawab mengenai P4GN. Apa P4GN? Oke, sambil lanjut ya, nanti kita cari. Kemudian di bawah ini yang merupakan narkotika golongan 3 adalah berarti narkotika golongan 3 kodeina, betul ya. Kalau etilmorfina golongan 2 kayaknya ya, fentanyl juga golongan 2. Berarti kemungkinan B ya, betul nggak B? Oh, ternyata etilmorfina ya. Oke, berarti etilmorfina masuk ketiga ya. Kalau morfina baru yang 2. Oke, ya ini tambah pengetahuan aja. Di bawah ini yang masuk narkotika golongan 2. Nah, kalau narkotika golongan 2 berarti fentanyl ya. Ya, temannya morfin, kemudian juga metadon. Petidin juga, betul. Ya, narkotika golongan 1 heroin, kokain, golongan 2 fentanyl, etilmorfina dan kodeina itu golongan 3. Kemudian nah, di bawah ini yang dapat dilakukan dalam tata laksana terapi dan rehabilitasi nafsa adalah penyuluh pencegahan penyalahgunaan nafsa adalah suatu usaha secara sadar dan berencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia sesuai dengan prinsip pendidikan, yakni pada tingkat sebelum seseorang menggunakan nafsa agar mampu menghindar dari penyalahgunaannya. Di bawah ini yang dapat dilakukan dalam tata laksana terapi dan rehabilitasi nafsa adalah inpatient, outpatient, residensi. Apa nih? Semua benar kayaknya. Ya, semua benar ya. Tata laksana terapi dan rehabilitasi nafsa terdiri atas outpatient, artinya dia rawat jalan, inpatient rawat inap, residensi ini di pusat rehabilitasi, gitu ya. Contohnya kayak di mana? RSKO ya. Nah, sampai saat ini tahun 2020 narkotika dibagi menjadi berapa golongan? Masih 3 ya. Oke, lanjut. Habis. Oke, habis. Ada soal lagi ya? Oke. Ini soal ini sudah ada jawabannya sih. Tapi sambil ingat-ingat ya. Nafsa yang termasuk golongan narkotika adalah nafsa yang masuk golongan narkotika. Ekstasi, sabu, amfetamin, pil koplo. Ini semuanya sekarang masuk narkotika ya. Tapi ini kan penggolongan yang lama ya. Yang lama kokain. Tapi sekarang ini sudah masuk ke narkotika golongan 1 ya. Ya, lanjut. Berikut ini yang merupakan tanda-tanda penggunaan nafsa yang dapat diamati di sekolah. Ya, berarti penurunan prestasi ya. Oke, lanjut. Bagaimanakah peran petugas kesehatan dalam perawatan pasien kecanduan nafsa? Melakukan penyuluhan narkoba, iya. Melakukan deteksi dini kelompok risiko tinggi, iya. Melakukan pengobatan kasus overdosis. Ya, berarti semua benar ya. Kemudian nafsa yang termasuk dalam golongan psikotropika, yang masuk golongan psikotropika. Ya, sabu. Tapi sekarang juga sudah pindah ya. Pindah ke narkotika. Ya, lanjut. Wah, ini bahaya ini.
Kemudian salah satu cara rehabilitasi nafsa adalah terapeutik community. Apakah bentuk kegiatannya? Jadi pecandu saling menolong dan tinggal bersama dalam satu tempat. Ya itu kan tadi terapeutik community ya. Jadi dia dibikin komunitas. Oke. Kemudian upaya pencegahan nafsa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud kemudian terhadap penyalahgunaan nafsa adalah upaya pencegahan ya. Kalau membuat rumah sakit khusus nafsa kan itu sudah pencegahan level 2 lah ya. Memasang iklan anti narkoba, memberikan pengobatan bagi pecandu. Masang iklan anti narkoba juga masuk ya. Oleh Indonesia sebagai kemudian terhadap penyalahgunaan ya gerakan anti narkoba lah ya. Kemudian Anda menerima laporan dari warga bahwa ada pemuda yang menggunakan narkoba di wilayahnya. Saat Anda melakukan pemeriksaan, Anda menemukan tanda kewaspadaan meningkat dan pupil midriasis. Nah, tanda kewaspadaan meningkat dan pupil midriasis. Jadi kemungkinan dia menggunakan narkoba apa nih? Stimulan. Stimulan ya. Jadi dia kemungkinan menggunakannya stimulan. Apakah tindakan yang Anda lakukan? Ya, bawa ke puskes lah ya. Melapor, iya. Nah, kemudian salah satu tahapan dalam rehabilitasi nafsa adalah dengan meminta pecandu melakukan hal-hal yang diminati dan disenangi. Nah, ini yang bina lanjutan ya. Jadi kan tadi ada rehabilitasi medis, kemudian non medis, baru bina lanjutan. Ya. Kemudian tahapan rehabilitasi yang dilakukan dengan pemberian obat untuk mengurangi efek sakau. Ya, berarti ini detoksifikasi atau rehabilitasi medis ya. Kemudian apakah salah satu ciri dari pengguna nafsa yang dapat Anda temukan di rumah? Ya, ciri khasnya ya pola tidur yang berubah tadi ya. Kemudian siapakah yang termasuk dalam kelompok penyalahgunaan nafsa? Ya, berarti yang rentan, kurang percaya diri ya. Antusias, sosialisasi tinggi harusnya bagus ya. Tahapan rehabilitasi awal bagi pecandu nafsa adalah, kalau yang awal berarti rehabilitasi medis atau detoksifikasi. Kemudian ciri-ciri orang yang menggunakan nafsa adalah penyendiri ya. Biasanya dia menghindar dari anggota keluarga yang di rumah. Oke, kemudian sering didatangin orang asing tadi ya. Pulang larut malam. Berikut ini yang merupakan bentuk pencegahan sekunder. Nah, berarti dia sudah pecandu nafsa ya. Mengidentifikasi kelompok berisiko dan melakukan intervensi. Ya, berarti apa? Istilahnya kalau prevention level 2 itu kan early detection dan prompt treatment. Ya, jadi dia mengidentifikasi kelompok berisiko dan melakukan intervensi. Kalau memberikan obat dan intervensi, jangan sampai pecandu kembali menggunakan nafsa. Ya, berarti ini yang level 3 lah ya, sudah melakukan penyuluhan kepada remaja itu level 1, memperkuat gerakan anti narkoba level 1, konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga. Ya, ini level 3 lah ya, biar tidak terulang lagi. Kemudian sebagai petugas kesehatan, tindakan apa yang Anda lakukan jika melihat ada sekelompok remaja yang menggunakan pil ekstasi? Di sini sih bilangnya dia lapor ke rumah sakit ya, melaporkan ke rumah sakit. Karena yang salah satu, kenapa? Iya, harusnya lapor ke RT atau RW ya. Tapi sih yang institusi penerima wajib lapor kan kalau nggak puskesmas ya rumah sakit ya. Oke, kemudian Anda menerima laporan dari warga tentang seorang remaja yang suka berhalusinasi, sering berbohong dan suka mencuri, berat badan juga tampak kurus. Remaja tersebut diduga mengkonsumsi narkoba jenis, kalau halusinasi ya kemungkinan ganja ya, halusinogen soalnya. Tahap rehabilitasi pengguna yang dilakukan dengan mengurung pecandu dalam masa putus. Nah, ini berarti dia cold turkey ya.
yang dihentikan secara langsung. Kemudian ada terapi substitusi, ada terapitik community. Yang metode 12 step nanti kita sambil cari ya. Metode 12 step. Kenapa? Kenapa Bel? Putus-putus Bel. Putus-putus Bel. Kemudian ya lanjut dulu ya Bel. Anda adalah seorang petugas puskesmas. Saat Anda sedang bertugas melakukan kunjungan keluarga, Anda mendapati ada salah satu anak dari keluarga yang Anda kunjungi diduga mengkonsumsi nafsa. Karena Anda menemukan ciri-ciri pengguna nafsa pada fisik anak dan hal informasi keluarga tersebut mengatakan bahwa anaknya sering mengkonsumsi pil tertentu tiap hari. Apakah tindakan yang Anda lakukan pada kasus tersebut? Berarti lapor ke puskesmas. Ya, pokoknya pilihannya yang lapor ke puskes atau lapor ke rumah sakit Pak ya. Soalnya yang menerima itu kan puskesmas atau rumah sakit. Seorang pecandu nafsa akan melalui beberapa tahapan rehabilitasi. Tahapan awal di mana peserta akan menerima terapi medis untuk mengatasi efek obat berarti disebut rehabilitasi medis. Kemudian dalam penggolongan obat berdasarkan jenis setiap obat diberikan pada warna. Obat bebas terbatas berarti obat bebas terbatas warnanya biru. Kalau obat bebas warnanya hijau, obat keras warnanya merah. Oke. Kemudian bentuk isi motivasi. Oh, cuma isinya motivasi ya. Kata 12 langkahnya isinya motivasi. Oke. Kemudian bentuk pencegahan primer penyalahgunaan nafsa berarti dia penyuluhan nafsa ya. Kalau deteksi dini itu berarti sudah level sekunder, konseling, bimbingan sosial. Oke. Atau morfin, heroin berarti masuk ke narkotika. Morfin, heroin, oh dia masuknya ke depresan berarti ya. Kalau morfin masuknya ke narkotika golongan 2, heroin putau masuk ke narkotika golongan 1. Tapi dia golongannya golongan depresan ya. Oke, kelompoknya kelompok depresan. Kemudian kepanjangan nafsa, narkotika ya, bukan narkoba. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Kalau narkoba, narkotika dan obat berbahaya lainnya. Ya. Kemudian petugas ke puskesmas mendapatkan satu kasus pengguna nafsa jenis sabu yang datang dengan kondisi overdosis sabu ya. Pasien kemudian dibawa ke RSKO, pasien kemudian menjalani pemeriksaan fisik dan pengobatan. Langkah rehabilitasi ini masuk dalam langkah ya berarti non medis ya. Kemudian seorang pecandu nafsa diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat. Nah, ini berarti dia masuknya ke bina lanjut ya tadi. Kalau dia sudah keluar, sudah bisa sekolah atau ke tempat kerja, yaitu istilahnya bina lanjut. Kemudian seorang petugas puskesmas sedang berkeliling saat melakukan kunjungan rumah ke rumah. Ia mendapati ada seorang remaja terbaring lemas di pinggir jalan dan ada jarum suntik di dekatnya. Oke. Kemudian apakah tindakan yang harus dilakukan petugas? Ya berarti bawa ke puskes ya. Kemudian apakah tanda khas yang menunjukkan bahwa seseorang merupakan pecandu nafsa? Ciri khasnya katanya gigi membusuk ya. Itu ciri khas dari pengguna nafsa, pecandu nafsa. Kemudian tanda seorang pecandu nafsa yang dengan mudah dapat dilihat oleh keluarga di rumah adalah suka berbohong. Oke. Kemudian karakter atau kepribadian seseorang yang rentan terhadap penyalahgunaan nafsa adalah rendah diri ya. Oke, kemudian
seorang pecandu heroin diberikan obat pengganti yaitu kodein untuk menghilangkan ketergantungan. Oh, jadi heroin bisa substitusinya kodein ya. Langkah ini merupakan terapi substitusi opioida. Kemudian upaya pencegahan sekunder bagi pengguna nafsa adalah ya, berarti melakukan rehabilitasi medis ya. Oke. Kemudian gejala sakau atau putus obat disebabkan oleh nafsa jenis apa? Adiktif. Hah? Nggak ada sih istilahnya. Iya, kalau sakau biasanya putau ya. Kalau putau tuh berarti masuknya ke heroin. Opioid ya, depresan ya. Sebenarnya kalau dari katanya sakau itu sakit akibat putau, ya masuknya depresan harusnya. Oke, kemudian amfetamin masuknya ke golongan 2, tapi sekarang sudah masuk ke narkotika golongan 1. Kemudian contoh dari narkotika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan, ya heroin ya. Berikut merupakan obat yang membuat pemakainya merasa tenang, pendiam, dan bahkan tertidur. Berarti kecuali obatnya kan depresan ya, obat depresan, morfin, heroin, kodein, sedatif. Nah, kecuali ganja. Kalau ganja kan dia malah halusinogen, malah berhalusinasi. Contoh dari psikotropika golongan 1 adalah psikotropika golongan 1. Ya, ekstasi ya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Bromazepam. Ya, ini masuknya psikotropika golongan 4 ya. Kemudian berikut yang menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran adalah menimbulkan efek halusinasi. Meskalin katanya. Meskalin ini masuknya ke halusinogen ya. Kemudian kodein masuknya ke narkotika golongan 3. Nah, ini etanol 5-20% itu berarti golongan berapa? B ya, ya B. 5-20 B contohnya adalah anggur ya. Kalau golongan A itu berarti apa? Kalau golongan A 1-5 tadi apa tuh? Bir ya. Bir ya, bintang. Kalau 20-45 itu whisky. Iya. Oke. Sudah selesai? Kayaknya cukup ya untuk narkotika. Semoga bermanfaat. Kemudian yang dicita-citakan tercapai. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil kemudian kifaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kemudian doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu fadduhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsina ya rabbil alamin. Ya Allah, kami titipkan ilmu yang kau berikan kepada kami, kembalikanlah kepada kami jika kami membutuhkannya, dan janganlah kau menjadikan kami melupakannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.